Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena begitu banyak kesempatan kami bisa semakin mengenal Tuhan. Di dalam ibadah kali ini Tuhan mengizinkan kami untuk bisa menikmati Tuhan sekali lagi. Melalui puji-pujian, melalui doa, melalui ibadah yang kami ikuti, termasuk firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Kami rindu Tuhan, dengan kami menikmati Tuhan dan menerima berkat-Mu yang begitu banyak itu. Kami boleh berlatih untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya ibadah itu bukan hanya 1,5 jam duduk di tempat ini, tetapi seluruh hidup kami adalah ibadah yang Engkau rindu untuk kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami, bantulah kami, tuntunlah kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Karena itu Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami tahu kami miliki dan dalam segala keberdosaan kami, yang sering kali kami mendengar firman Tuhan dan masuk kiri keluar kanan, atau kami tidak berusaha untuk melakukannya. Kami rindu Tuhan hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus menguatkan setiap hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman itu, sehingga firman itu boleh jatuh di tanah yang subur dan kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan kami boleh berbuah, bahkan berbuah banyak. Ini doa kami ya Tuhan, pimpin kami satu persatu dan tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur hari ini saya dapat kesempatan untuk melayani di GKIBS 2 sekali lagi. Dan ini pertama kali saya menikmati hasil renovasi yang sangat bagus. Karena terakhir saya khotbah di sini tempatnya masih gaung, audionya masih sangat tidak balance. Dan hari ini saya bisa menikmati ibadah dengan semua fasilitas yang sangat baik. Tapi biarlah semuanya ini hanya sebatas fasilitas, bukan menjadi sebuah isu utama dalam ibadah kita. Biarlah fasilitas selamanya fasilitas, memfasilitasi kita untuk melihat Tuhan, memfasilitasi kita untuk menikmati Tuhan itu, memfasilitasi kita untuk semakin dekat dengan anugerah Tuhan itu. Dan kita akan semakin menikmati Tuhannya, bukan fasilitasnya. Karena fasilitasnya itu hanya sesederhana ya mobil untuk menuju ke tempat tujuan yang jauh lebih penting. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Christ likeness. Ini adalah movement yang berjalan sudah 2,5 tahun dan kita didorong untuk menjadi seorang yang semakin serupa dengan Kristus. Dan selama 1 tahun ini kita belajar dari murid-murid Yesus atau para rasul. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 rasul yang unik sekali. Saking uniknya saya bingung mau khotbahin apa, karena memang sangat sedikit pencatatannya, yaitu Yakobus anak Alfeus, bukan Yakobus anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Wih, udah dapet tuh. Cepet banget. Lukas pasal yang ke-6. Salah ya? Pasal 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Di depan ada yang saya masukkan di terjemahan baru 1. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Yesus memanggil ke-12 rasul. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara,
Ada seorang yang bernama Ignaz Semmelweis. Dia hidup tahun 1800-an akhir. Dan dia adalah seorang dokter yang membantu di obgyn atau perbidanan. Dan waktu itu dia melayani di satu rumah sakit di negara Austria. Dan di masa itu, di tahun 1800-an akhir, itu banyak sekali ibu yang melahirkan anak yang meninggal. Kira-kira persentage kematiannya adalah 18%. Aku anggap 20% lah, dibuletin ke atas. Jadi 1 dari 5 ibu yang melahirkan anak itu meninggal. Sangat amat banyak. Sangat amat banyak. Dan itu hanya dikarenakan adanya demam tinggi setelah ibu ini proses melahirkan anaknya. Dan orang ini mencari tahu bagaimana caranya supaya mengurangi angka kematian. Dan akhirnya dia mulai mencoba banyak cara. Mungkin dicobain ke ibu hamil yang hari ini, ibu yang melahirkan besok, ibu yang melahirkan lusanya. Pokoknya setiap hari, setiap kali ada yang datang untuk minta melahirkan anak, dia mencoba metode-metode yang baru. Dan satu kali dia menemukan satu metode yang bagus gitu. Dan itu berhasil selama 1 minggu tidak ada yang meninggal. Yaitu metode sederhana, cuci tangan pakai kaporit. Cuci tangan pakai kaporit sebelum melakukan persalinan. Semua tenaga medis di situ disuruh cuci tangan, termasuk si ibu itu harus cuci tangan menggunakan kaporit. Dan waktu dia menjalankan itu dan mengaplikasikannya di kliniknya, waktu itu bukan rumah sakit, klinik, lalu orang-orang semakin datang banyak sekali. Dan rumah sakit waktu itu makin kehilangan pasien, istilahnya mungkin yang dari bulan trimester pertama sampai trimester ketiga tiba-tiba pindah dokter. Dikira dia bakal lahiran sama saya, ternyata kenapa pergi pada ke klinik semua. Nah, semua ibu-ibu di kota itu, di Vienna, itu hampir semua pergi ke klinik itu. Yang membuat akhirnya rumah sakit itu mau mendengar ide dari dokter Ignaz ini. Dokter Ignaz ini sudah memberikan proposal, sudah memberikan jurnal, tulisan dan sebagainya untuk diaplikasikan ke seluruh negara. Tapi ini kayak orang-orang itu mikirnya, kamu ngapain sih kayak percaya sama air Zam-Zam, yang air yang didoain terus kamu cuci tangan pakai air yang didoain, terus kita suruh ngikutin ritual yang kamu minta untuk kita lakukan. Mereka percaya itu sesederhana ritual, nggak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi karena rumah sakit jadi kehilangan pasiennya, maka mereka berpikir, udahlah kita ikutin aja. Lalu dipasanglah di rumah sakit. Kita sudah menggunakan metode dokter Ignaz, yang akhirnya sejak hari itu sampai hari ini standar cuci tangan sebelum melahirkan seorang anak untuk tenaga medis itu diberlakukan. Dan itu efektif mengurangi persentage kematian dari angka 18% yang tadi saya bilang menjadi 1, sekian persen. Ini keberhasilan yang luar biasa besar Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin ya, orang tua kita merasakan dampaknya, istri, diri kita, itu semua merasakan dampaknya. Tapi pertanyaannya, siapa kita yang berterima kasih sama dokter Ignaz ini? Mungkin kalau cerita dokter Ignaz ini tidak ada, kita juga nggak peduli. Kita nggak peduli siapa dia. Kita juga nggak merasa dia penting dalam hidup kita. Kalau dia ada, apa urusannya sama saya? Mungkin tidak ada urusannya. Dan banyak sekali orang-orang yang berjasa sekali, banyak melakukan banyak hal hebat, tetapi karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencatatnya, maka dia dianggap sebagai orang yang biasa-biasa saja. Anggaplah waktu itu dokter Ignaz itu mati muda. Dan setelah dia mati muda, orang-orang bilang, waktu itu ada orang yang kumisan, dokter sih, ngomongnya kayaknya lumayan pinter, orang rada medok, mungkin dia Chinese Surabaya. Nah, orangnya botak dan dia dokter.
Dia ngomong, kalau kamu mau melahirkan anak, cuci tangan pakai kaporit. Nah kira-kira orang-orang mikir, hah, dokter botak, siapa dia? Dokter Harja? Bukan dokter Harja, hanya mirip. Tetapi ini orang yang lebih berbeda, dia ada kumisnya. Ini saya nggak kenal, tapi pokoknya adalah orang itu. Nah, dengan konteks seperti ini, maka Dokter Ignaz ini sangat tidak heroik. Dia akan mati menjadi orang biasa. Dia tidak akan ada statue-nya, tidak akan ada orang yang berterima kasih kepadanya. Mungkin ada, at the present dia datang melahirkan seorang anak dan ibunya berkata, makasih ya dok, makasih ya dok. Mungkin ada, tapi nggak akan worldwide. Dan hari ini, dia menjadi standar sanitasi seluruh rumah sakit di dunia. Standar sanitasi seluruh rumah sakit di dunia. Impact-nya sangat amat besar. Tetapi memang ini ada ceritanya. Ada sebuah perjalanan yang jadi kita tahu. Oh, wow, hebat sekali Dokter Ignaz. Tapi banyak sekali orang yang kita nggak tahu, yang sebenarnya jauh lebih hebat dari Dokter Ignaz, jauh lebih keren, jauh lebih outstanding. Kalau sosial medianya ada buzzernya. Kalau nggak ada, ya udah, dia bakal mati jadi orang biasa aja. Dan salah satu atau salah dua murid Yesus yang hari ini kita baca dan kita akan bahas, itu pun adalah murid rasul yang tidak ada ceritanya, tidak ada jasanya, tidak pernah melakukan hal yang keren, tidak pernah melakukan mujizat, khotbah yang menghasilkan murid satu pun tidak ada ceritanya. Siapa mereka? Mereka adalah Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. Dua orang yang muncul di setiap kali penceritaan 12 rasul Yesus. Jadi tiap kali ada list 12 rasul Yesus, list 12 rasul Yesus hanya 4 kali muncul di Alkitab, di Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul. Dan semua ceritanya itu cuma mau ngegembrengin data tentang siapa sih rasul-rasul Yesus. Nih namanya 1 Petrus, 2 Yakobus, 3 Thomas, 4 si Matius, dan sebagainya, 12 nama. Apa yang keren? 1 dari 12. Ini nggak diceritakan sebagai sentral cerita, bukan. Bahkan ini kita nggak bisa khotbahkan seperti, oh hari ini kita akan belajar dari 2 orang yang luar biasa hebat. Lalu saya ambil kutip 4 cerita ini, tapi 4 cerita ini sama sekali tidak memperlihatkan kehebatannya. Terus ngomong apa? Yang ada ngarang bebas. Saya kira-kira, oh ada beberapa patung-patung di Saint Petersburg Basilika, ada gereja Katolik yang besar dan semua ada rasul-rasulnya, dan ada 2 rasul yang dibuat secara hebat dan keren. Mereka adalah Simon orang Zelot dan Yakobus anak Alfeus. 2 orang itu sangat ganteng, lebih ganteng daripada patung-patung yang lain. Wes, ini udah bukan khotbah Alkitab, ini khotbah sejarah, ini khotbah tentang art atau keindahan dari sebuah patung. Tidak ada catatan, tidak ada hal yang bisa kita pelajari apa-apa. Dan itu yang membuat saya datang ke ruang Muse. Saya bilang, Muse, kalau saya dapat tema kayak gini, saya nggak ceritain Alkitab. Saya ceritain apa? Saya ceritain kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan Alfeus siapa, Zelot siapa, lalu abis itu saya tarik-tarik cerita Zelot yang di tulisan Josephus, lalu saya anggap di dalam cerita Josephus itu ada salah satunya Simon, dan itu asumsi saya. Apakah saya akan mengkhotbahkan asumsi, Musa? Apakah saya akan mengkhotbahkan sebuah kemungkinan-kemungkinan? Saya bilang. Lalu Musa bilang, oh tunggu dulu, kamu tidak harus mengkhotbahkan semua kemungkinan-kemungkinan itu. Kamu baca, kamu lihat mereka sebagai murid yang tidak dikenal, murid yang tidak diketahui, dan khotbahkanlah ketidaktahuannya. Loh, gimana khotbahin ketidaktahuan? Nah, itu yang menjadi tema hari ini. Ketika kita belajar menjadi the unknown apostle, gimana caranya kita menjadi seseorang yang jadi tidak dikenal, tidak diketahui, tidak dicatat. Tetapi
Ada sesuatu yang indah dan spesial yang kita bisa sama-sama nikmati. Nah, di dalam konteks 12 rasul Pak Yesus ini, kita bisa tahu ada ditulis 12 murid, dan setiap orang punya nama, dan nama-namanya ada yang dijelaskan dan ada yang tidak dijelaskan. Dan 2 nama ini dijelaskan, yang satu anaknya siapa, yang satu itu punya pandangan politik seperti apa. Pandangan politiknya adalah dia kaum Zelot, atau dia adalah orang yang partai Zelot. Kalau zaman dulu nggak ada partai, tapi kita supaya lebih ngerti, itu pandangan politik untuk melihat bagaimana merespon semua hal yang terjadi di negaranya. Yahudi waktu itu ada di dalam sebuah dominansi Romawi, dan mereka harus bayar pajak, dan mereka punya pandangan politik. Oke, kalau kita harus bayar pajak, kita nggak mau bayar pajak, kita nggak mau melakukan segala yang diminta, dan kita punya basicnya, kita punya dasarnya. Kita adalah orang-orang yang setia dengan Yahweh. Raja kita bukan kaisar, raja kita adalah Allah. Keren? Keren. Itu Zelot. Dan Zelot sangat amat dijunjung tinggi oleh banyak orang Yahudi waktu itu, walaupun tidak semua. Nah, kita bahas satu-satu. Mau Yakobus dulu atau Simon dulu? Yakobus dulu, oke. Padahal sebenarnya emang di sini slide-nya Yakobus dulu gitu. Semoga pemilu di bangsa kita nggak kayak gitu ya. Kita udah capek-capek milih, sebenarnya yang kepilih udah ada. Nah, Yakobus itu dijelaskan anak siapa, dan Simon dijelaskan pandangan politiknya. Ditulis Yakobus anak Alfeus, dan Alfeus ini beberapa kali juga ditulis di Alkitab. Dan Alfeus itu ternyata adalah seorang yang memiliki anak juga menjadi murid Yesus. Ia melihat Lewi, atau kita tahu Lewi adalah Matius. Jadi memang banyak sekali cerita Lewi ditemui di rumah cukai, di tempat cukai, sama Matius ditemui di tempat cukai. Karena begitu mirip ceritanya Matius sama Lewi ketemu sama Tuhan Yesus di rumah cukai, maka diasumsikan bahwa Lewi dan Matius adalah orang yang sama. Dan mereka memiliki pandangan politik yang jauh berbeda dengan Simon. Kalau sampai dia bisa jadi pemungut cukai, istilahnya ini menjadi orang yang Yahudi moderat, Yahudi yang realistis, Yahudi yang merasa, oh ya memang ini kita punya Taurat, ya memang kita punya Yahweh, tapi sekarang kita sudah terlalu berdosa, Tuhan sudah meninggalkan kita, kita harus berjuang, kita harus berusaha. Maukah kamu mati kelaparan? Kalau kamu mau mati kelaparan, go ahead, pergi sana. Aku nggak mau. Aku mau yang realistis saja. Sekarang aku dapat tawaran, yaitu bekerja di cukai. Dan yang bisa bekerja di cukai adalah orang-orang yang punya pandangan politik. Bukan cuma dia, tapi keluarganya secara keseluruhan harus punya pandangan politik yang moderat. Mereka harus menerima kaisar sebagai raja. Yahudi macam apa yang bisa menerima kaisar sebagai raja? Itu mah bukan orang Yahudi. Kira-kira kata-kata orang-orang Zelot akan seperti itu. Nah, tetapi ini ada satu hal yang unik ketika kita membahas orang Zelot. Zelot dari kata zeal, yang artinya sebuah semangat atau antusias, dan semangat itu digunakan untuk memperjuangkan sebuah ide politik yang mereka punya. Dan ide politik mereka adalah ketika Israel bisa berdiri sendiri, tidak ada pemimpin kafir di tengah-tengah Israel, semuanya adalah berasal dari Allah. Dan yang berasal dari Allah adalah keturunan Abraham. Dan karena semuanya harus berasal dari Allah dan harus keturunan Abraham, maka orang Yahudi harus memimpin orang Yahudi. Jangan sampai ada bule atau orang Chinese atau orang Papua yang memimpin negara ini. Harus orang Yahudi. Wajib orang Yahudi. Dan untuk menuju ke sana, beberapa kaum ekstremis dari Zelot itu membuat sebuah gerakan-gerakan anarkis, membuat sebuah demonstrasi-demonstrasi anarkis. Mereka bahkan
yang lebih mengerikan, ada satu kelompok yang disebut Sikari. Sikari itu adalah kalau belati mereka namanya Sika, dan itu ditaruh di jubah-jubah mereka, mereka itu akan membunuh setiap orang-orang Yahudi moderat. Mereka akan membunuh tentara-tentara Romawi yang dianggap merugikan kaum Yahudi. Dan ngerinya, kaum Sikari ini katanya the first assassinated world in the world. Ngeri. Dan gambar-gambarnya kalau ChatGPT sih mereka bakal bikinnya kayak Assassin's Creed gitu, mereka bawa belati. Tahu pisau belati? Kalau nggak tahu nonton, denger lagu Rocker juga manusia. Tahu lagu Rocker juga manusia? Nggak tahu, nggak apa-apa. Itu lagunya ujungnya jangan samakan saya dengan pisau belati, nggak ada hubungannya. Balik lagi, ketika dia masukin pisau belati itu di jubahnya dan ada keramaian, apapun keramaiannya, apapun upacara, bisa upacara agama, bisa paskah, bisa pemilihan kepemimpinan. Ketika ada ramai-ramai, mereka akan masuk. Dan ketika mereka masuk, mereka akan mulai mencari orang yang akan dia bunuh. Dan ketika dia sudah dekat dengan orang dia bunuh, 2 atau 3 orang akan mendekatinya dan menusukkan belati itu berkali-kali. Dan setelah dia mati dan dia mulai teriak minta pertolongan, tolong ada yang meninggal di sini. Dan dia akan jadi kerumunan yang panik. Hebat kan? Seorang asasin itu bukan hanya membunuh dan pergi, tapi membunuh dan tetap di situ dan tidak ada yang melihat dia sebagai pembunuh. Itu pembunuh yang paling mengerikan. Dan itulah Sikari. Dan Sikari itu adalah orang Zelot yang sangat punya pride tinggi terhadap keyahudiannya. Bahkan penulis Josephus pernah menceritakan tentang penggerbekan satu menara yang sudah dikuasai oleh 900 Sikari. Di dalamnya ada 900 Sikari. Lalu semua orang-orang prajurit Romawi dikerahkan untuk pergi ke menara itu. Dan mereka kepepet karena mereka mulai dilempari api, dilempari panah, dilempari segala sesuatu. Mereka nggak tahu mereka harus pergi kemana. Semua arah sudah tentara Romawi. Dan 900 orang itu diceritakan memilih untuk bunuh diri massal. Itu gila Bapak Ibu Saudara. Gimana itu 900 orang punya doktrin tentang bunuh diri yang mereka sepakati bersama. Saya pikir jihadis pun tidak pernah melakukan ini secara massal. 2-3 orang, 5 orang, 10 orang. Ini 900 orang memilih ketimbang kita ditangkap, ketimbang kita jadi tahanan, ketimbang kita harus melakukan apa yang Kaisar minta untuk kita lakukan, lebih baik kita mati di sini. Dan itulah Zelot. Zelot itu sangat mengedepankan kemerdekaan dengan cara kekerasan, pembunuhan, darah itu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Dan orang bengis seperti ini, orang Zelot ini, ternyata ada yang dipilih sama Yesus untuk jadi murid. Aneh. Dan bahkan ini bukan Simon yang ikut orang Zelot, bukan. Ceritanya Simon yang dijuluki si Zelot. Kalau udah sampai dijuluki, itu berarti itu bukan cuman ikut-ikutan, enggak. Ini idealismenya, otaknya itu udah kecuci semua Bapak Ibu Saudara. Pemahaman politiknya itu nggak bisa didebat. Udah harga mati dan dia akan mati dengan pandangan itu. Dan orang seperti ini dipilih sama Yesus. Dan itulah yang membuat akhirnya kita tahu, oke, there's something special here. Apa yang spesial dari orang-orang yang tidak diceritakan ini? Hanya status yang diceritakan. Tetapi satu hal yang kita percaya, dari awal sebelum Yesus memilih, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa semalam-malaman. Sepanjang malam dia berdoa, Tuhan, ada begitu banyak muridku dan aku hendak untuk memilih 12 diantaranya. Berikanlah aku hikmat, berikanlah aku kapasitas untuk bisa memilih siapa mereka.
Baik itu sesuatu yang akan berdampak buruk bagiku, tapi baik yang bisa berdampak baik bagi diriku. Tapi biarlah semuanya itu sejalan dengan misi Bapa. Biarlah semuanya itu seturut dengan rencana kenapa Bapa mengutus aku ke tengah-tengah dunia ini. Maka dia berdoa semalam-malaman, dan mungkin dia selesai subuh sehingga dia baru melanjutkan pelayanannya siang hari. Dan ketika siang hari, dia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Satu hal yang kita tahu, 2 orang yang tidak tercatat kehebatannya, 2 orang yang tidak tahu seberapa keren mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan semalam-malaman berdoa, dan di dalam doanya dia mencari kehendak Allah, kehendak Bapa, dan kehendak Bapa menuntun Yesus untuk memilih mereka. 2 orang yang didoakan, 2 orang yang dipilih, 2 orang dengan status yang jauh berlatar belakang politik yang sangat amat berbeda. Tapi mereka sekarang menjadi timid, mereka menjadi seseorang yang duduk bersama-sama, tidur bersama-sama, mungkin ngantri kamar mandi sama-sama. Kondisi-kondisi seperti itu sangat mengerikan buat murid-murid yang tahu siapa Zelot sesungguhnya. Mereka berpikir, ini si Simon bawa belati kayak di jubahnya. Lihat tasnya, ada sesuatu nggak? Kita merasa terancam kalau kita harus berjalan bersama dengan orang ini. Kira-kira pembicaraan seperti itu biasa buat Simon. Simon itu sudah dicurigai berkali-kali, tetapi dia tetap memilih jalan bersama dengan Yesus. Dan bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia menjadi 11 murid yang setia, yang menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Satu hal yang tentang the unknown, Yesus hadir di tengah-tengah dunia sebagai the unknown creator. Kenapa aku bilang Yesus sebagai the unknown creator? Karena Yohanes pasal 1 ayat 10 ditulis, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Atau lebih parahnya lagi, dunia mengenalnya secara salah. Dan karena dunia mengenalnya secara salah, dunia memilih untuk membunuh Yesus. Dunia memilih untuk menggantung Yesus di atas kayu salib sebagai kutukan yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Yesus, pencipta langit dan bumi. Yesus yang memiliki langit dan bumi. Yesus yang memiliki seluruh umat manusia, dan dengan satu jentikan jari kita hilang semua, saudara. Tapi dia datang, dan dia datang dengan sebagai orang yang tidak dikenal oleh kita orang-orang berdosa, dan dampaknya sangat amat fatal. Dan Yesus tahu itu, dan Yesus tidak melihat itu sebagai sebuah kecelakaan. Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, karena itulah bukti kasih Bapa kepada dunia. Itulah bukti bahwa kita walaupun berdosa dan seberdosa apapun, Yesus mau datang, terlepas tidak ada yang mengenal dia. To be okay with being unknown, but make him known. Yesus gak masalah untuk tidak diketahui, tapi setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, seluruh orang, bahkan 1/4 penduduk bumi yang sekarang mengaku Kristen Protestan, itu menyembah Allah yang benar. Itu karena apa? Karena Yesus. Karena Yesus yang rela untuk to be okay with being unknown. Dia gak masalah dengan disalah mengerti. Dia gak masalah ketika kehebatannya tidak diceritakan. Semua pengadilan menceritakan kesalahannya yang sebenarnya itu dibuat-buat. Dia silent, dia diam aja. Sangat bisa dia untuk membela diri. Bahkan Pilatus bilang, kenapa sih kamu diam aja? Kamu bisa lo ngomong. Ini kesempatan kamu untuk bela diri. Sekarang kamu ngomong, supaya kamu selamat. Kalau kamu diam aja, aku mau nyelamatin kamu juga susah. Pilatus aja udah sampai ngomong, udah bela diri aja. Lalu Tuhan Yesus bilang,
Sesungguhnya bukan kuasa kamu untuk menentukan aku disalib atau nggak disalib. Ini kehendak Bapa, dan aku harus taat. Aku sudah menangis semalam di Getsemani, dan aku mengenal apa yang aku sedang jalani sekarang. Aku terima semuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Yesus yang mendoakan dan memilih, dan ketika Yesus mendoakan murid-muridnya, dia bukan cuma berdoa sebelum memilih, tapi sepanjang perjalanan dia berjalan bersama dengan murid-muridnya, dia terus berdoa kepada murid-muridnya. Dan satu hal yang menarik yang kita bisa lihat, ada satu doa yang secara spesial, hampir satu pasal isinya doa spesial khusus untuk murid-murid. Dan itu ditulis di Yohanes pasal 17 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal yang ke-11 pasal 17 ayat 11. Sebenarnya ini nggak cuma ayat 11, sekitar ayat 20-an juga nanti kita juga bisa lihat. Oke. 17 ayat 11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, murid-muridnya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bahkan kerinduannya untuk menjadi satu itu bukan hanya diceritakan satu kali, berkali-kali ditulis. Ya Bapa, ayat 24. Aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sebuah doa yang sangat dalam dari Yesus kepada murid-muridnya, ketika dia rindu untuk murid-muridnya itu satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Dia rindu untuk adanya kesatuan, yaitu kesatuan untuk mengerjakan misi Tuhan itu. Satu untuk sama-sama memperkenalkan Allah yang tidak dikenal itu. Biarlah mereka bisa memberitakan Injil Tuhan kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka perkatakan. Biarlah semuanya itu membuat nama Tuhan dipermuliakan, membuat nama Tuhan diketahui oleh banyak orang-orang yang belum pernah mendengarkan siapa Tuhan kita, siapa Tuhan yang mengasihi kita, siapa Yesus itu, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus, siapa mereka, siapa Tuhan yang kita sembah. Dan Yesus yang datang memberitakannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu dia tidak selama-lamanya, dan dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Allah yang banyak tidak dikenal. Sama seperti kita pun punya tanggung jawab yang sama. Dan Tuhan sedang berdoa untuk kita juga memiliki kesatuan itu. Biarlah kita bisa punya kesatuan satu sama lain. Terlepas kita punya pandangan politik yang berbeda, terlepas kita punya pekerjaan yang berbeda, ataupun sebuah pandangan teologi yang berbeda, tetapi kita menyembah Allah yang sama, dan kita sedang mengerjakan misi yang sama. Bapak kita tidak sedang membuat 20 misi dan plan A sampai Z. Dia cuma punya plan A, dan plan A itu akan berhasil selama dia mau itu berhasil. Dan ketika dia tahu ini akan berhasil dan dia mau melibatkan kita, betapa privilege-nya kita. Betapa privilege-nya kita orang berdosa yang mau diajak, ayo mau ikut gak? Sama visi besar Tuhan, sama misi besar Tuhan di tengah-tengah dunia. Mau ikut gak? Tapi ada yang perlu di-sacrifice, banyak. Pikul salib, sangkal diri. Loh, susah amat Tuhan, udah jadi deh. Kenapa harus pikul salib? Salib itu bukan bicara tentang salibnya kita, bukan. Itu salib yang kalau orang lihat, dia bisa tahu, oh, ada Yesus di dalam hidupmu. Ada Yesus yang menderita, yang kamu sedang bawa kemana-mana kamu pergi.
Ketika kita pikul salib, kita bukan sedang menerima sebuah hukuman karena kita salah, bukan. Tapi karena sebuah kecintaan kita sama Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan kita mau memeluk salib itu kemanapun kita pergi. Kita akan seret kemanapun tempat yang sempit sekalipun, kita akan bawa salib itu. Kenapa? Secinta itu kita sama Tuhan kita. Dan itulah ketika sekarang kita diperhadapkan dengan sebuah dunia dan realitas, ketika kita dipertemukan dengan begitu banyak perbedaan di tengah-tengah kekristenan, bahkan satu gereja kita aja belum tentu satu. Sekarang Tuhan sedang berdoa. Tuhan sedang berdoa untuk kita. Dan berdoa untuk kita bukan hanya dipilih jadi orang dan umatnya, jadi anaknya, bukan. Tetapi dipilih untuk melanjutkan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Melanjutkan siapa kita. Ya kamu anakku. Ya tapi aku gak bisa. Ya gak apa-apa, aku ajari. Ya aku gak mau. Ya udah, kalau udah gak mau udah susah. Tapi kalau mau, berikan tanganmu ke Tuhan. Berikan kakimu ke Tuhan. Berikan lidahmu ke Tuhan. Berikan hatimu ke Tuhan. Waktumu, uangmu, keluargamu, relasimu, cita-citamu. Kasih semuanya ke Tuhan. Tuhan yang akan bentuk untuk sebuah pekerjaan mulia yang kita gak akan pernah sesali seumur hidup, bahkan setelah kematian. Dan inilah latihan rohani kita sama-sama. Ketika Musa berkali-kali ngomong tentang pray and celebrate, saat ini Tuhan ingin kita berdoa kepada orang-orang yang di akhir tahun ini. Banyak yang kita gak kenal, banyak yang kita gak tahu. Dan kita tahu karena mereka di dalam Tuhan, mereka pasti berjasa, mereka pasti ada di dalam misi Tuhan, grand design-nya Tuhan. Dan kita berdoa bagi mereka. Dan yang kedua, berdoalah untuk United Apostle yang dipersatukan oleh Tuhan karena kasih, bukan dipersatukan oleh kebencian, bukan dipersatukan oleh sebuah kepentingan politik, bukan. Kita bukan dipersatukan karena kita ada di layer ekonomi yang sama, bukan karena kesamaan. Kita dipersatukan karena kasih. Kita dipersatukan karena kita punya cinta yang sama, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Dan karena kita cinta sama hal yang sama, maka kita bisa bersatu. Dan itulah kerinduan Tuhan, untuk kita terus berdoa. Berdoa bagi the unknown apostles, dan berdoa untuk the united apostles yang sudah Tuhan persatukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sebelum memilih kami, Engkau berdoa untuk kami, dan Engkau melihat kami yang tidak layak ini, mengambilnya dan menjadikan kami milik kepunyaan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Engkau tidak melihat latar belakang kami, kecenderungan jahat kami. Engkau tidak melihat track record yang kami sudah lakukan. Seakan-akan semuanya Engkau ampuni dan lupakan, yang kami sendiri masih sulit untuk mengampuninya. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berdoa untuk kami yang tidak pernah dikenal ini. Dan saat ini Tuhan, kami tahu juga Engkau sudah berdoa untuk kami bisa bersatu. Kuatkanlah kami untuk kami bisa memiliki kesatuan hati dengan saudara seiman kami. Biarlah kami boleh merasakan penderitaan yang sama yang diterima oleh saudara-saudara seiman kami. Dan kami juga bisa bersuka cita bersama ketika saudara seiman kami pun mengalami momen-momen suka. Dan kami juga rindu Tuhan, di dalam kebersatuan kami dalam tubuh Kristus, kami boleh sama-sama mengerjakan misi Tuhan yang agung itu, yang sekarang Engkau sedang memberikannya kepada banyak anak-anak-Mu untuk dikerjakan. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Kami sadar kami jauh dari layak Tuhan. Tapi ketika Tuhan yang mau, Tuhan yang akan mampukan. Dan kami mau menerima setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang sudah Tuhan kasihi, sebagai anak-anak yang Tuhan selalu doakan.
Dan kami juga rindu kami boleh memiliki kehidupan doa yang baik. Kami mau berdoa bagi banyak orang-orang percaya. Kami mau berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus gereja Tuhan. Kami mau ada komitmen di dalam hidup kami untuk kami bisa terus berdoa sebagaimana Yesus yang terus berdoa kepada Bapa, sehingga boleh menyelesaikan misi yang amat sangat sulit itu. Dan kami juga tahu ketika kami setia berdoa, misi yang sangat amat sulit itu akan kami lalui dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.